Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Arin. Hari ini kita akan belajar pada tema 3 benda di sekitarku, subtema 2 wujud benda, pembelajaran ke-1. Kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini: 1. Membaca wacana terkait wujud benda. Yang kedua, melakukan pengamatan terhadap wujud benda. Yang ketiga, menjawab pertanyaan berdasarkan pengamatan. Dan yang keempat, mengerjakan soal mengkonversikan satuan kilometer ke meter. Yang kelima, menyelesaikan soal cerita mengkonversikan satuan kilometer ke meter. Dan yang terakhir, mempraktikkan gerak lemah dan kuat kaki dalam tarian. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini: yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi wujud benda melalui bacaan dan pengamatan. Yang kedua, siswa dapat menulis informasi hasil pengamatan. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi gerak lambat kaki. Yang keempat, siswa dapat melakukan konversi panjang. Yang kelima, siswa dapat memperagakan gerak lemah dan kuat kaki dalam tarian. Dan yang keenam, siswa dapat memecahkan masalah sehari-hari yang terkait konversi satuan panjang. Perhatikan gambar yang Ibu tayangkan ini, anak-anakku. Manusia itu tidak bisa lepas dari benda di sekitarnya. Keberadaan benda mempermudah manusia dalam melaksanakan aktivitasnya. Ada benda yang terbentuk di alam, ada benda yang dibuat oleh manusia. Batu, air, pasir merupakan benda yang dibentuk oleh alam. Sedangkan mobil, gunting, pakaian, kertas, benda yang dibuat oleh manusia. Apakah kamu memperhatikan perbedaan benda-benda pada gambar itu? Ya, benda itu dapat dikelompokkan menjadi 3 wujud. Yang pertama, ayo apa anak-anakku? Ada benda padat. Yang kedua, ada benda cair. Dan yang ketiga, benda gas. Kalau benda padat, bendanya bisa dilihat keras, bisa kalian rasakan dengan tangan. Kalau benda cair, berarti bentuknya seperti air, mencair. Dan yang terakhir, benda gas, tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Perhatikan gambar dapur rumah Dayu berikut. Di situ ada berbagai macam benda. Kalian bisa kelompokkan benda-benda pada dapur Dayu menjadi 3 kelompok benda yang sudah Bu Arin sebutkan tadi. Ada benda padat. Coba kita lihat ada apa benda padatnya. Betul kan? Bisa menuliskan pada tabel yang ada di buku paket kalian. Nah, sekarang kita belajar konversi satuan panjang, anak-anakku. Konversi satuan panjang ini satuannya adalah meter. Berbentuk tangga-tangga yang diawali dari km, hm, dam, dan seterusnya. km itu singkatan dari kilometer. Yuk kita bernyanyi bersama. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Setiap turun 1 dikalikan 10. Setiap turun 2 dikalikan 100. Setiap turun 3 kalian bisa mengalikan dengan 1000. Begitu kalau sebaliknya, kalau naik itu dibagi dengan 10. Kalau naik 1, naik 2, 100, naik 3, 1000, dan seterusnya. Nah, perhatikan. Di situ ada tulisan 1 kilometer itu sama dengan 1000 meter. Kok bisa? Bisa karena turun 1000. Turun 3, jadi dikalikan 1000. 1 kilometer sama dengan 10.000 desimeter karena turun 4 sehingga dikalikan 10.000. 1 meter itu sama dengan 10 desimeter karena turun 1 sehingga dikalikan 10 saja. Perhatikan contoh permasalahan yang ada di buku kalian. Ada rumah Edo, ada rumah nenek,
serta ada kebun binatang. Jarak rumah Edo ke rumah nenek adalah 5 km 300 meter. Berapa jarak rumah Edo ke rumah nenek dalam satuan meter? Kalian harus mengubahnya. Jadi 5 km itu berapa sih? Kalau berapa turun tangga kalau dijadikan ke meter? Oh iya benar, 3 turun kali, 3 turun tangga, sehingga 5 kali 1000. 5 kali 1000 adalah 5000 meter. Sedangkan 300 meter sudah tetap, tidak usah diubah. 5000 meter ditambah 3000 meter hasilnya 5300 meter. Jadi jarak rumah Edo ke rumah nenek adalah 5300 meter. Sekarang permasalahan yang kedua, jarak yang harus ditempuh Edo ke kebun binatang adalah 1523 meter. Berapa jarak rumah Edo ke kebun binatang dalam satuan kilometer dan meter? Jadi ini dipisah anak-anakku. 1523 meter kalian pisah antara ribuan dan ratusan satuan puluhannya. Jadi 1000 meter ditambah 523 meter. 1 meter diubah ke kilometer karena naik 3 dibagi 1000. 1 kilometer ditambah 523 meter. Nah, sekarang kalian bisa berlatih latihan tentang konversi satuan panjang dari kilometer ke meter ataupun dari meter ke kilometer di buku latihan kalian. Perhatikan anak-anakku, gambar yang pertama kali ibu tampilkan tadi. Di pantai pasti banyak sekali pepohonan. Kalian bisa menikmati udara yang sepoi-sepoi. Lihat pepohonan ditiup angin. Angin adalah udara yang bergerak. Udara itu tidak terlihat karena udara itu termasuk benda gas atau berwujud gas. Kalian tapi bisa merasakan udara tersebut. Tiupan angin itu ada yang kencang, ada yang pelan, ada yang sepoi-sepoi. Kalau yang kencang, angin topan, angin puting beliung, dan lain-lain. Nah, kalian bisa menirukan gerak angin tersebut menjadi gerak lemah dan gerak kuat. Kalau anak yang bergerak lambat di gambar yang pertama, dia bergeraknya dengan pelan ke kanan dan ke kiri. Kalau anak bergerak cepat, dia bergerak dengan sangat cepat ke kanan dan ke kiri. Kalau anak yang mengikuti gerak angin yang kencang tadi, dia bergerak berputar. Nah, kalian bisa menirukan ketiga gerak tadi dengan menggerakkan kaki kalian ke kanan ke kiri dalam tarian. Selamat berlatih anak-anakku. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.